Berani-beraninya dia memberi putriku cincin pertunangan tanpa minta izin dariku dulu. Tapi harusnya Kel sudah mengirim surat ke keluargaku, melaporkan bahwa kami mulai berpacaran. Hel, kemari sebentar. Hel, apa maksudnya ini? Amelia bertunangan dengannya. Apa maksud Anda, Kondian? Anda mengirim surat balasan berkata bahwa Anda senang mendengar berita itu, kan? Apa? Apa istriku yang diam-diam melakukannya? Kalau Anda dibiarkan menanganinya, Nona Amelia akan selamanya hidup sendirian saja sampai dia jadi nenek-nenek nanti. Makanya kontes yang bijak memutuskan untuk menggantikan Anda menulis surat balasan itu. Hah? Apa? Saya masih ingat apa yang Anda tulis di laporan Anda ketika Anda masih menjabat sebagai Grandmaster. Karena putri Anda lahir pada tanggal 8 Desember, Anda memberi izin libur pada para 128 orang kesatria. Kamu sendiri menggunakan izin libur itu dengan senang hati, kan? Pokoknya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda tahu sendiri Tuan Duk adalah calon suami terbaik di seluruh kerajaan ini. Kamu mana mungkin paham perasaan seorang ayah yang punya anak perempuan, siapapun yang dibawahnya ke rumah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada calon suami yang lebih baik daripada Tuan Duk, baik tata keramanya maupun nama keluarganya. Kami bisa dengar semuanya loh. Tak kunjung selesai nih. Nona, aku tidak tahu apakah aku akan bisa tahan tinggal terpisah darimu selama sebulan. Kita kan belum lama pacaran, jadi anggap saja ini hubungan jarak jauh. Sesekali kita bisa bertemu dan pergi berkencan. Kencan? Iya, misalnya pergi nonton pertunjukan atau ngobrol sambil jalan-jalan mengelilingi danau. Danau? Ekspresi itu, Kel? Kencan ya? Kedengarannya boleh juga. Hehehe. Aku harus segera membangun danau di dekat rumah kami. Tidak, bukan begitu maksudku. Aku merasa bahwa aku akan mengacau di bagian akhir, tapi setelah itu seminggu berlalu sejak aku kembali ke rumah keluarga Kaundian. Setelah lama tinggal di rumahnya Duk yang ultra mewah, tidur di kasur rusak bikin badanku pegal-pegal. Amel, kamu kelihatan kurang sehat, kamu tidak apa-apa. Iya, sebenarnya aku terlalu gugup waktu menghadiri acara pesta itu. Duk Child berani-beraninya kau membuat badan putriku jadi pegal-pegal. Sayangku, Amel bilang dia menyukai anak itu. Kapan kamu akan bisa berhenti memperlakukan Amel seperti anak kecil? Lalu, hadiah-hadiah dari keluarga Chel tidaklah sopan jika kita membiarkannya masih terbungkus begitu. Coba ingat-ingat lagi waktu kita pertama kali bertemu. Waktu kamu bertanya mau secangkir teh, jantungku rasanya mau meledak. Aku kecewa sekali karena kamu benar-benar berniat pulang setelah menghabiskan tehmu. Astaga. Bagaimana kalau kita berdoa sekarang? Tuhan, kami berterima kasih untuk teh yang, bukan, maksudku untuk roti yang tiap hari kami santap. Berdoa saat masih makan. Ibuku juga lumayan provokatif waktu masih muda dulu. Pokoknya meskipun sepertinya mereka berdua mulai bisa menangani pengeluaran mereka. Kalau aku ingin menyelamatkan keluarga Dian, aku harus segera mendapat pekerjaan. Aku akan langsung beli kasur baru begitu dapat gaji pertama. Bagus, dengan kecepatan seperti ini pasti akan bisa selesai sebelum Amel kembali kemari. Danau Amelia. Apa sebaiknya aku buat lebih besar lagi ya? Seandainya si Berde itu tidak menyamar sebagai perempuan segala. Pangeran itu, gara-gara dia Amelku sayang jadi. Bagaimana menurutmu Lady Claire? Apa menurutmu tunanganku akan menyukai danau ini? Karena letaknya tepat di sebelah taman, pasti akan kelihatan cantik sekali saat matahari terbenam. Kudengar Amel suka matahari terbenam. Matahari terbenam, apa kamu punya saran lain? Bebek. Kudengar Amel suka binatang Bebek, yang warnanya putih. begitu ya.
Bagus, aku berhasil kemari tanpa disadari berkat jubah sihir ini. Karena aku tahu jalan cerita aslinya, berinvestasi dengan saham adalah cara terbaik untuk mendapatkan banyak uang. Dengan kata lain, aku butuh pekerjaan dengan jam kerja yang fleksibel. Hell Thames, perusahaan surat kabar berskala menengah yang tidak punya hubungan dengan keluarga Child. Mereka menjanjikan jumlah intensif yang besar kalau respon terhadap kolom yang kamu tulis terbilang bagus. Halo, saya kemari untuk wawancara pekerjaan. Kamu Putri Kondian? Ah, pria ini. Dia yang datang untuk menempelkan stiker tanda sita di rumah kami. Astaga, ku dengar dia dipecat dari bank Child, tapi tidak kusangka sekarang dia bekerja untuk Hell Times. Wawancara kerja? Kamu, Nona? Ya, aku lihat iklan di koran yang mengatakan bahwa kalian mencari seseorang untuk menulis kolom seputar bidang ekonomi. Kalau begitu kami perlu mengetes apakah Nona punya kualifikasi untuk menulis tentang ekonomi dan bukannya tentang cara menyulam. Ini lembar ujiannya, silakan. Perlihatkan pada kami seberapa hebat sebenarnya Putri Kondian ini. Tidak apa-apa kalau kamu tidak bisa. Sebagian besar perempuan di kerajaan ini juga tidak bisa, jadi tidak usah terlalu kecewa. Ini bukan level ujian yang biasanya diberikan kontributor kolom, tapi mungkin dia tidak tahu itu. Biaya kuliahku dibayar dengan darah, keringat, dan air mata supaya aku bisa membangun semua pengetahuan yang kumiliki ini. Apa ini? Jangan-jangan cewek ini benar-benar mengerti. Mana mungkin, aku saja tidak mengerti kok. Kalau kamu menyerah sekarang, aku akan melindungi kehormatanmu dan tidak akan bilang siapa-siapa bahwa kamu datang kemari. Meskipun aku tidak yakin keluarga Kondian yang bangkrut masih punya kehormatan tersisa untuk dilindungi. Kamu mengatakannya seolah-olah soal ini susah, tapi sebenarnya mudah sekali tuh. Maaf, memang bisa dianggap susah tergantung kemampuan masing-masing orang. Aku sudah tidak sopan ya, maafkan aku. Apa? Soal ini? Soal terakhir adalah pertanyaan yang menguji kelayakanmu yang sesungguhnya, tapi sepertinya terlalu sulit untukmu ya, Nona. Hahaha, ya memang begini harusnya. Kalau begitu, harusnya kamu tulis soalnya dengan benar. Oh no! Karena sebuah investasi tidak ditentukan oleh bisnis utama ataupun kondisi penjualan sebuah perusahaan saja. Kita perlu melihat laporan keuangannya juga untuk memahami kondisi keuangan sebuah perusahaan. Laporan apa? Tidakkah menurutmu berinvestasi hanya dengan berdasarkan informasi seperti ini tidak ada bedanya dengan berjudi? Ini, silakan diperiksa. Berani-beraninya bocah ini hanya karena dia punya dukungan keluarga Child. Harusnya dia Tidak usah pakai kekerasan, bisa kan? Padahal bukan kamu yang kumaksud. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau ngasih sesuatu bisa langsung kirim ke akun Dana. Nomor akun Dananya ada di deskripsi.